Pemirsa setia dunia balap, bersiaplah karena ajang Red Bull Rookies Cup Final 2025 di Misano, Italia menghadirkan drama yang benar-benar membakar adrenalin. Sebuah pertempuran sengit antara tiga nama besar yang sejak awal musim sudah menjadi buah bibir penggemar, yakni Angel Piqueras Uriarte yang dikenal dengan gaya balap agresif penuh perhitungan, Veda Ega Pratama sang talenta muda asal Indonesia yang selalu berhasil mencuri perhatian lewat teknik overtake nekatnya. Dan tidak ketinggalan, Muhammad Hakim yang kian hari makin matang dan menjelma sebagai kuda hitam berbahaya. Dan ketika ketiganya bertemu di lintasan legendaris Misano, publik pun seperti disuguhkan duel klasik penuh intrik, strategi, dan juga kejutan-kejutan yang tak terduga. Bayangkan saja, dari sesi kualifikasi atmosfer sudah memanas karena Uriarte tampil cepat sejak awal dan seakan ingin menunjukkan dominasinya. Sementara Veda dengan penuh percaya diri menempel ketat dan memanfaatkan slipstream, bahkan Hakim yang sempat diremehkan justru muncul dengan catatan waktu impresif, membuat suasana padok mendidih oleh spekulasi siapa sebenarnya yang akan keluar sebagai juara. Terlebih, dengan latar belakang persaingan musim ini yang penuh drama, mulai dari kemenangan tipis di beberapa seri sebelumnya, hingga kontroversi penalti yang sempat menimpa Veda, dan juga komentar pedas dari media Spanyol tentang peluang pembalap non-Eropa untuk berjaya di ajang sekelas RBRC. Semua itu menambah bumbu yang membuat laga Misano kali ini terasa istimewa. Penonton tak hanya disuguhi balapan, tapi sebuah kisah epik tentang ambisi, tekanan, serta pembuktian diri di panggung internasional. Dan jangan lupakan pula dukungan fans yang luar biasa. Tribun penuh sorakan dari pendukung Spanyol, Indonesia dan Malaysia yang membawa bendera, teriakan hingga koreografi sederhana menjadikan atmosfer lintasan seperti lautan warna-warni penuh emosi. Nah pemirsa, inilah panggung di mana ketiga gladiator muda itu siap bertarung bukan hanya demi trofi, melainkan juga demi harga diri dan masa depan karir mereka. Karena seperti yang kita tahu, RBRC sering disebut sebagai pintu emas menuju Moto3, Moto2, bahkan MotoGP. Sehingga kemenangan di Misano bukan sekadar catatan statistik, melainkan sebuah tiket menuju panggung balap dunia yang lebih besar. Jadi jangan kemana-mana, mari kita kupas lebih dalam jalannya duel panas Uriarte, Veda dan Hakim yang membuat RBRC Final 2025 Misano jadi salah satu yang paling bersejarah dalam beberapa tahun terakhir. Begitu lampu start padam, ketegangan seketika pecah menjadi sorakan ribuan penonton karena Uriarte langsung melesat mengambil posisi terdepan dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri, sementara Veda tidak tinggal diam, ia langsung menempel dari sisi dalam tikungan pertama, bahkan sempat menyentuh fairing Uriarte. Momen itu membuat jantung siapapun yang menyaksikannya seolah berhenti sejenak. Namun dengan skill luar biasa keduanya, tetap mampu menjaga motor tetap stabil dan melanjutkan balapan. Di belakang mereka, Hakim tampil mengejutkan. Ia tidak gugup meski berada dalam tekanan luar biasa. Justru, dengan ketenangan yang jarang dimiliki pembalap muda, ia menyalip dua rider lain di tikungan cepat bagian belakang sirkuit, membuat komentator tak berhenti menyebut namanya. Dari lap ke lap, persaingan semakin panas. Uriarte mencoba kabur dengan kecepatan konstan, tetapi Veda yang terkenal pantang menyerah, terus menempel dengan strategi slipstream, sementara Hakim sabar menunggu celah. Dan momen dramatis pun terjadi di pertengahan balapan ketika hujan rintik-rintik mulai turun di beberapa sektor lintasan, membuat grip ban jadi taruhan besar. Uriarte sempat melebar di tikungan 10 akibat terlambat mengerem, memberi kesempatan emas bagi Veda untuk menyusul dan memimpin balapan. Suarakan Indonesia, Indonesia menggema di tribun. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama, karena Hakim yang sudah membaca situasi lintasan dengan cermat, melakukan manuver brilian melewati keduanya dalam satu aksi mendebarkan. Benar-benar gambaran sempurna bagaimana seorang underdog bisa mencuri panggung. Tensi semakin meningkat karena tiga pembalap ini seperti tidak memberi ruang satu sama lain. Beberapa kali kontak kecil terjadi, bahkan race direction sampai mengibarkan bendera peringatan untuk menjaga balapan tetap fair. Tetapi bagi penonton, setiap gesekan itu justru menambah bumbu dramatis yang membuat adrenalin mengalir deras. Menjelang lap terakhir, posisi masih ketat. Uriarte memimpin tipis, Veda menempel di belakang,
menang, hakim mengintai di garis ketiga, dan semua orang tahu bahwa pertarungan pamungkas akan ditentukan di tikungan terakhir Misano yang legendaris. Dan benar saja, Veda mencoba serangan dari sisi dalam, motor hampir bersentuhan dengan Uriarte. Namun keberanian itu justru membuka celah bagi hakim untuk mengambil racing line lebih bersih dan keluar dengan akselerasi sempurna. Ketiganya melesat bersamaan menuju garis finish, hanya terpaut beberapa milidetik. Penonton pun berdiri, berteriak, dan bahkan ada yang meneteskan air mata, menyaksikan klimaks balapan yang begitu intens dan emosional. Benar-benar tontonan yang membuktikan mengapa RBRC dianggap sebagai ajang pencetak bintang masa depan. Dan akhirnya pemirsa, meski hasil akhir resmi menempatkan Uriarte sebagai juara dengan margin sekecil 0,087 detik dari Veda yang finish kedua dan hakim di posisi ketiga, ketiganya sama-sama keluar sebagai pemenang di hati penonton karena bukan hanya soal siapa yang naik podium, tetapi bagaimana mereka bertarung dengan penuh semangat, tanpa menyerah, dan menunjukkan karakter sejati seorang pebalap. Sorotan kamera menangkap wajah Uriarte yang penuh kebanggaan, Veda yang tetap senyum meski nyaris menang, dan hakim yang mendapat standing ovation luar biasa dari penonton karena tampil heroik sebagai kuda hitam. Momen inilah yang akan terus dikenang sebagai salah satu duel terbaik di RBRC sepanjang sejarahnya, dan pastinya membuka babak baru karir masing-masing, karena seperti yang kita tahu, talenta sekelas mereka sudah dilirik tim-tim besar Moto3 dan Moto2, sehingga apa yang terjadi di Misano ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju panggung MotoGP. Dan bagi kita penonton, tentu saja ini bukan akhir, melainkan sebuah undangan untuk terus mengikuti cerita mereka. Nah, sahabat setia kanal ini, bagaimana menurut kalian? Apakah Veda tahun depan bisa merebut mahkota juara, ataukah hakim yang akan lebih matang dan memberi kejutan lebih besar lagi? Atau justru Uriarte akan terus mempertahankan dominasinya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru dari dunia balap dan gosip selebritas olahraga. Karena di sini, setiap detik cerita adalah drama dan setiap sorakan adalah bagian dari sejarah.